Shalom pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata di surga, kami ucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam di saat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh sehat dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Karena firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pagi hari ini mulai bergerak. Ayatnya saya ambil dari Amsal 19 ayat 5. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kamu mungkin pernah merasa kecewa sama nilai ujianmu. Entah belajar atau tidak, kita pasti kesal kalau mendapat nilai yang buruk, bukan? Sedihnya lagi kalau kita sudah tahu harus giat belajar menjelang ujian, tapi kita justru belajar asal-asalan dan akhirnya nggak lulus. Menyesal? Ya, tapi nasi sudah menjadi bubur dan semuanya sudah terlanjur. Pada akhirnya kita memang mesti menerima kegagalan itu, mesti dengan perasaan yang marah, jengkel, kesal, atau sedih. Siapa yang mau kita salahin kalau begini? Tentu diri kita sendiri. Malas adalah pangkal kegagalan, setuju? Sikap malas ibarat mobil yang dibiarkan berhenti di sebuah tempat, sementara mesinnya tetap menyala. Meski menyala, mobil itu nggak sampai ke tujuan karena ia sama sekali tidak bergerak. Bahkan sampai bensin habis, ia tetap diam di tempat yang sama. Sadarkah bahwa seringkali kita juga seperti mobil yang berhenti itu? Kita hidup, kita sadar, tapi tidak bergerak. Kita sebenarnya tahu apa yang mesti dilakukan untuk menggapai cita-cita, tapi kita cuma berdiam saja. Sungguh tepat kalau kitab Amsal bilang bahwa kemalasan bikin seseorang tidur nyenyak. Tahu dong gimana perasaan kalau kita sedang tidur nyenyak? Ya, hampa, nggak ngerasain apa-apa. Bersemangat? Ya enggak. Punya motivasi? Enggak juga. Hanya terus mengantuk dan tidak bergerak. Itulah kemalasan. Terus apa yang dihasilkan dari kemalasan? Kalimat yang selanjutnya berkata, orang malas akan menderita kelaparan. Gak cuma lapar makanan, tapi juga lapar akan pengetahuan. Keberhasilan kita di masa depan bergantung pada pilihan kita hari ini. Tidak belajar, pada akhirnya mengalami kegagalan. Tidak bekerja, pasti mengalami kekurangan. Gak berolahraga, pasti akan mengalami masalah kesehatan dan lain-lain. Ibarat seorang petani, ia yang tidak menanam sayuran juga gak akan memiliki apa-apa buat dipanen. Kalau kita menunda-nunda pekerjaan dan malas dalam sekolah hari ini, kita gak akan bisa menuai pengetahuan pada saat lulus nanti. Mau masuk kuliah sesuai minat, susah karena kita gak punya nilai yang bagus. Mau cari kerja, susah juga karena nilainya mepet. Itulah buntut kemalasan dan gak pernah enak. Untuk itu, tentukan pilihanmu sekarang. Sederhananya, malas adalah sebuah kebiasaan beristirahat sebelum merasa lelah. Semoga melalui renungan pagi kita pada pagi hari ini yang mengingatkan bahwa malas itu adalah tidak baik. Kita harus semangat belajar, bekerja, berolahraga, apapun.
sehingga kita tidak akan menjadi susah, tidak akan menjadi lapar, dan tidak akan menjadi sakit-sakitan. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami harus mulai bergerak, tidak boleh malas belajar, tidak boleh malas bekerja, dan tidak boleh malas berolahraga, sehingga kebaikan dalam hidup boleh menjadi bagian kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.